sebabnya umat Tuhan pasti mengalami keajaiban demi keajaiban. Untuk menerima keajaiban, saudara harus punya hati untuk mempercayai kalau Tuhan sudah berfirman, firman itu benar dan pasti terjadi. Kita tidak cukup hanya tahu firman-Nya, kita harus tahu juga bagaimana Tuhan menggenapi firman-Nya. Abraham tahu firman Tuhan bahwa dia akan beranak cucu, bahwa dia akan menguasai bumi karena anak cucunya begitu banyak, dia akan punya keturunan. Abraham tahu bahwa dia akan punya keturunan, dia akan melahirkan janji-janji Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Sarah mandul, usia lanjut. Sarah memberi saran kepada Abraham, ambil Hagar untuk punya keturunan. Abraham tahu firman bahwa dia pasti menerima janji Tuhan, tapi Abraham tidak tahu bagaimana cara dia Tuhan menggenapi firman itu. Dan Abraham melihat mengambil Hagar dipandang yang baik. Saudara tahu, akibat tindakan untuk melakukan apa yang baik, yang kelihatan baik, lahirlah Ismail. Kehendak Tuhan bahwa hidup ini untuk melahirkan janji-janji Tuhan, bukan hal yang baik, bukan Ismail. Tuhan mau bahwa hidup ini untuk melakukan apa yang benar, bukan apa yang baik. Yang benar pasti melahirkan janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Engkau diberkati, engkau makmur, engkau sehat, umur panjang, menjadi tanda-tanda ajaib. Hidupnya luar biasa, berpengaruh, menjadi history maker. Wow, dahsyat. Percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Bukan kita yang menggenapi, Tuhan yang menggenapi janjinya. Kita hanya menerima saja. Gak ada orang bisa membuat mujizat, Tuhan yang buat mujizat. Amin. Umat Tuhan hanya menerima janjinya, Tuhan yang menggenapi janji. Bagaimana kita menerima janji? Butuh iman, percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Memang pekerjaan Tuhan gak lazim, gak bisa dimengerti oleh manusia, gak bisa dipahami oleh akal pikiran kita. Terlalu ajaib, dahsyat. Itu sebabnya umat Tuhan harus beriman, percaya bahwa Allahnya ajaib. Dan mustahil orang percaya. Kalau firman Tuhan mengatakan jadilah padamu menurut imanmu. Seberapa besar engkau mempercayai kedaulatan Tuhan, sebesar itu kedaulatan Tuhan yang akan kau terima. Jangan pernah batasi Tuhan. Tuhan sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Amin. Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Tuhan sanggup membuat hidupmu berubah total. Jangan pernah batasi Tuhan. Saya baru pulang dari sore, Tuhan sanggup membuat orang buta melihat. Ajaib. Tuhan sanggup mengubah pemerintahan. Mustahil. Tapi Tuhan sanggup, asal kau percaya saja. Amin. Menghidupi apa yang Tuhan katakan. Karena Tuhan pernah gagal dengan firman. Amin. Kalau kau menghidupi firman-Nya, engkau menghidupi kedahsyatan Tuhan. Kalau kau menghidupi firman-Nya, artinya engkau menghidupi pekerjaannya Tuhan. Kalau kau menghidupi firman-Nya, artinya engkau menghidupi kepastian. Karena Tuhan pernah gagal dengan firman-Nya, pasti terjadi. Sampai di mana kau punya keyakinan
Bahwa firman-Nya ya dan amin. Apa kau percaya bahwa semua yang difirmankan benar, tidak pernah gagal, dan pasti terjadi? Atau kau meragukan Tuhan? Jangan pernah meragukan Tuhan. Tuhan butuh hati saudara untuk mengakui dan mempercayai bahwa Dia sanggup mengubah hidup kita. Di tempat ini saudara yang mengalami banyak masalah, hampiri Tuhan. Bagi Tuhan ada mustahil. Amin. Tuhan mencari orang bersungguh hati yang mau diubahkan. Amin. Saya lihat mujizat demi mujizat sepanjang saya ada di NTT, hari pertama sampai hari terakhir, setiap hari selalu ada mujizat. Amin. Ajaib, sangat-sangat ajaib. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Amin. Karena Tuhan yang beracara, bukan manusia. Pastikan hidup untuk agendanya Tuhan. Agenda Tuhan, engkau lebih dari pemenang. Agenda Tuhan, hidupmu berkelimpahan. Agenda Tuhan, hidupmu makmur. Agenda Tuhan, hidupmu sehat. Agenda Tuhan, hidupmu selalu segambar serupa dengan Dia. Amin. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa membuat itu terjadi. Terlalu ajaib Tuhan itu, gak terbayangkan, gak bisa terpikirkan oleh manusia. Itu sebabnya bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Apa kau percaya? Dengan apa yang kau percaya saat ini, bahwa kau sanggup, engkau berubah, engkau tidak akan sama lagi. Tuhan sanggup membuat itu terjadi. Apapun masalah kecil bisa berubah. Sulit untuk manusia, bagi Tuhan ada yang mustahil. Jangan engkau mengakui sulit, akui kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan itu ajaib, bahwa Tuhan itu luar biasa, bahwa kehendak Tuhan itu menolong manusia. Sudah tahu, keselamatan itu pasti terjadi, kesembuhan itu pasti terjadi. Kenapa? Karena keselamatan itu pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal dalam pekerjaannya. Kesembuhan itu pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal dalam pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan itu ajaib, pasti terjadi. Saudara diselamatkan oleh karena Tuhan, bukan karena iman saudara. Saudara disembuhkan karena Tuhan, bukan karena iman saudara. Jadi apa fungsinya iman? Keselamatan, kesembuhan itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Tuhan sudah menyelesaikan pekerjaannya 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Sudah selesai. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Tetapi kalau semua orang menerima pekerjaan Tuhan, untuk menerima butuh iman. Kalau nggak punya iman, itu caranya untuk menerima pekerjaannya Tuhan. Tuhan itu pasti membuat engkau berbeda. Tuhan itu pasti mengubah hidupmu. Gak mungkin gak berubah, pasti berubah. Alami Tuhan di tempat ini. Ya. Tuhan nyata, Tuhan berperkara. Hidupmu gak akan sama lagi. Pasti pulang berbeda. Untuk menerimanya butuh iman. Tidak punya iman, tidak dapat. Tuhan mau engkau percaya untuk menerima janji Tuhan, untuk mengalami Tuhan di tempat ini. Karena kehendak Tuhan kau dibebaskan, kehendak Tuhan kau sehat, kehendak Tuhan kau mengalami sukacita, kehendak Tuhan kau lebih dari pemenang, kehendak Tuhan hidupmu selalu ajaib. Amin. Gak ada yang biasa-biasa, tidak ada. Allah yang ajaib, bagaimana mungkin umat Tuhan biasa-biasa? Nggak masuk akal. Tuhan yang ajaib, umat Tuhan pasti ajaib. Halo? Amin. Bisa merespon bahwa Tuhan itu selalu berperkara dalam hidupmu. Amen. Untuk membuatmu ajaib. Ya. Apa masalahmu?
nggak ada artinya di mata Tuhan. Kecil. Tuhan mampu mengubah hidupmu. Permasalahannya, nggak semua orang percaya dan mau diubahkan. Kalau asal saja hatimu mengatakan Tuhan, aku mau diubahkan, Tuhan akan mengubah. Karena bagi Tuhan ada yang mustahil. Bisa. Nggak ada yang sulit bagi Tuhan. Saat itu sedang mencari bejananya. Adakah di tempat ini yang merespon Tuhan mau diubahkan secara total? Karena ada persamaan gelap dan terang. Oh, Tuhan mengubah hidupmu, engkau menjadi terang. Terang, ada persamaan gelap dan terang. Nggak ada persamaan. Gelap itu nggak bertahan menghadapi terang. Kalau ruang ini gelap semua, saya nyalain lampu satu aja. Di mana gelapnya? Menyingkir. Gelap tidak bertahan menghadapi terang. Begitu terang hadir, gelap itu lenyap. Begitu Tuhan beracara tempat ini, apapun masalahmu, gelapnya masalah ini akan segera lenyap. Amin. Halo. Ya. Ini kebenaran. Tuhan itu nyata. Tuhan itu pembebas. Gak ada kegelapan bisa mendekati terang. Firman Tuhan mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang jalanku. Ada firman di tempat ini, ada terang datang di tempat ini. Terang mengalahkan gelap. Apapun masalahmu, suatu terang itu datang ke tempat ini. Gak ada kegelapan bertahan menghadapi terang. Engkau lebih dari pemenang. Yes. Dapatkan firman-Nya hari ini. Apa kata Tuhan? Terima firman. Jangan meragukan firman. Hanya percaya saja. Terima, ambil. Yang mengambil firman itu punya firman. Yang gak mengambil gak dapat. Ambil, terima. Punya firman, punya kehidupan, punya terang. Gelapnya hilang. Halo. Apa yang kalian alami dalam hidup ini? Apa yang kalian harapkan? Apa yang diharapkan dari ibadah seperti ini? Berjumpa dengan Tuhan, ngalami Tuhan, pulang berubah total. Iya. Suatu saya di sore, banyak sekali orang datang. Dari pagi sampai pulang jam 12 malam. Banyak sekali mereka berbondong-bondong. Ajaib. Dan mereka tahu, selagi ada lawatan, jangan sia-siakan. Karena terang itu mengalahkan gelap. Seperti apa gelapnya hidup saudara? Hampiri terang, pasti hilang gelapnya. Nggak ada gelap bisa bertahan menghadapi terang. Lawatan Tuhan itu dahsyat. Selalu ada mujizat. Tidak mungkin nggak ada. Selalu ada. Saya sudah melihat apa yang terjadi. Pertama kali saya datang ke Kupang, malam itu juga Bupati ingin ketemu. Nggak di schedule. Ketemu. Ada orang datang. Tujuannya ketemu Bupati. Tapi kan ada ibadah, ada lawatan Tuhan. Orang ini saya pulang dikejar. Ada apa ngejar saya? Saya mau ke sore supaya pergi ada ibadah di sana. Di tengah malam jam 11 jam 12 dikejar di tengah jalan. Pak, tolong, istri saya 3 hari nggak bangun. Gak bisa ngapa-ngapain. Dia tahu selagi ada lawatan Tuhan kejar. Tapi nggak mungkin kita masuk ke rumah dia, masuk ke dalam lagi 7 km, nggak mungkin kita langsung ke sore, nggak bisa. Nggak apa-apa. Dia bawa istrinya. Di tengah jalan dia menghadang kita, di pinggir jalan ke jembatan. Janjian, Pak, saya di sini ditungguin. Dan istrinya digeletakin, kasihan sekali. Di pinggir jalan, jam 12 malam. Karena Tuhan melawat.
Orang itu tergeletak, nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu Tuhan lewat, dijamah Tuhan, perubahan terjadi. Yang tadinya sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, bisa berdiri, bisa senyum, dan sakitnya hilang. Sejak saya masuk sana, baru pertama masuk saja sudah ada banyak mujizat. Ajaib. Jadi dia perintah nyebar kemana-mana. Itu sebabnya jadi sibuk. Saudara, lawatan itu berkat dari surga. Amen. Suatu Yesus masuk kota Yeriko, ada lawatan Tuhan. Nggak ada mujizat. Nggak ada mujizat karena hatinya keras. Mereka nggak percaya pada Tuhan Yesus. Hanya satu orang di gerbang, pintu gerbang di kota Yeriko, namanya Bartimius. Orang ini buta, dan dia berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Dibentak, stop, diam. Sekali keras, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan dalam lawatan Tuhan berjalan, Yesus berhenti di situ. Karena orang ini berseru kepada Tuhan, apa yang kamu mau? Mata yang melihat. Tuhan peduli, Tuhan mau matanya melihat, dan Tuhan jawab. Dan seketika itu juga mata yang buta melihat. Amen. Zakeus pendek, ada lawatan Tuhan, dia pengen kenal siapa Yesus itu. Begitu dia masuk kerumunan, banyak orang menghalangi dia, nggak kelihatan apa-apa. Tapi karena hatinya rindu kepada Tuhan, Zakeus mendahului perjalanan Tuhan Yesus, dan dia naik pohon, memanjat pohon, supaya tahu begitu Yesus lewat, dia tahu, dia bisa melihat dan apa yang terjadi. Begitu Yesus melewat, Yesus berhenti tepat di bawah Zakeus di atas pohon, dan dia berfirman, Zakeus turun, karena aku harus menumpang di rumahmu. Kalau engkau merindukan Tuhan malam hari ini, engkau bukan hanya melihat lawatan, Tuhan akan pulang bersama denganmu. Engkau akan mengalami perubahan. Rumahmu ada Tuhan yang menyertaimu. Amen. Ajaib, sangat-sangat ajaib. Tuhan mencari orang bersungguh hati. Dalam perjalanan Tuhan Yesus menuju ke rumah Yairus, Yairus datang pada Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan, anaknya sakit keras, anak hamba sakit keras, tolong doakan. Dan Tuhan berjalan menuju rumah Yairus. Dalam perjalanannya ada perempuan penderaan 12 tahun. Dia sudah pergi ke berbagai tabib, gak sembuh-sembuh. Emang gak bisa sembuh, tapi hatinya percaya, asal ku jamah saja jabahnya, maka aku sembuh. Amen. Gak mudah punya keyakinan seperti ini. Hatinya percaya, asal saja ku jamah jubahnya, aku sembuh. Wah, dia berjuang untuk mendekati Tuhan Yesus dari belakang. Itu taruhannya besar sekali. Orang Yahudi, kalau ada orang najis, pendarahan, dekat-dekat nempel di rajang batu. Ini perempuan punya iman besar sekali. Dia gak takut, dan dia menerobos dan mencoba jumpa Yesus. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah aku? Tuhan, orang begitu banyak, berdesak-desakan. Tanya siapa yang menjamah? Banyak sekali yang menjamah. Enggak, ini lain jamahannya. Dari dirinya keluar kuasa. Dan perempuan tersungkur ketakutan, karena dia tahu ada kesembuhan terjadi. Amen. Di tempat yang sama, saya percaya Tuhan
Tuhan itu gak pernah gagal. Iya. Kehendak Tuhan kau percaya dan mengalami. Tidak semua orang bisa mengalami. Yang percaya pasti mengalami. Saya sudah mengalami banyak hal, mujizat nyata bagi orang percaya. Saya sudah pernah mati dan bangkit lagi. Saya mengenal Tuhan saya. Saya tahu bagaimana Tuhan beracara. Saya juga pernah menjadi businessman. Saya kontraktor dulu. Saya meninggalkan panggilan Tuhan. Hidup saya bermasalah karena saya tahu gak bisa melawan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berbicara, lakukan saja. Pasti ajaib, pasti dahsyat. Karena Tuhan yang beracara, bukan kita. Di tempat ini Tuhan beracara. Suatu saat ambil keputusan untuk full time hamba Tuhan. Tuhan beracara. Tangan Tuhan pun gak bisa disentuh oleh siapapun. Bahaya. Karena Tuhan yang beracara. Soalnya kalau Tuhan sudah pakai seseorang, ajaib. Karena Tuhan yang beracara. Lihat pemerintahan kita saat di DKI. Tangan Tuhan jangan disentuh-sentuh. Karena dia mengubah pemerintahan. Karena dia dipakai Tuhan untuk menggoncangkan. Jangan disentuh-sentuh. Yang nyentuh dia masuk KPK semua. Pasti. Percaya saya. Yang nyakit dia mati semuanya yang nyakit. Gak main-main. Karena Tuhan yang beracara. Saya tahu waktu saya pergi ke Soe, saya pergi, Tuhan bicara keras kepada saya. Hambanya harus pergi. Tuhan, siapa saya? Saya kenal bupati aja kagak. Terkenal juga enggak. Bagaimana orang bisa begitu banyak datang? Kalau Tuhan sudah beracara, engkau ini hanya sebagai alatnya. Suatu saat datang ke sana, saya tahu semua orang sudah gentar ketakutan semua. Pemerintah bertakut semua. Dan saya nggak ada apa-apanya. Kalau mereka menolak, apa yang Tuhan katakan? Kepaskan tebu di kaki. Itu acaranya Tuhan sudah. Tuhan hanya mau menegaskan saja bahwa Tuhan itu berkuasa, berdaulat. Ada kuasa dalam kehidupan ini. Suatu itu Tuhan beracara. Ini yang menjadi kesukaan para hamba Tuhan sebenarnya. Hidup ini memang ajaib karena Tuhan berkuasa. Kita nggak ada apa-apanya, manusia biasa. Tapi kalau Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah beracara, jangan main-main. Karena Tuhan sendiri yang akan bekerja untuk membuat kehendaknya terjadi. Amin. Bukan kita, kehendak Tuhan yang terjadi. Makanya Tuhan cari penjaranya, siapa yang bisa dipakai? Nggak semua orang punya aktivitasnya Tuhan. Nggak semua hamba Tuhan hidup untuk aktivitasnya Tuhan. Saya tahu. Kalau kau hidup untuk aktivitas sendiri, nggak ada mujizat, nggak ada lawatan, nggak ada kuasa. Hamba kata-katanya. Kalau Tuhan yang beracara, memanglah hidup ini ajaib. Karena itu agendanya Tuhan, bukan agenda kita. Saya percaya di tempat ini ada agendanya Tuhan untuk kita semua. Amin. Karena Tuhan menghendaki engkau dibebaskan. Iya. Engkau mengalami kelegaan. Engkau mengalami perubahan. Pulang mengalami berkat Tuhan. Pulang mengalami perubahan hidup. Pulang diberkati. Amin. Dikejar berkat. Ya. Dan menjadi berkat. Amin. Sudah siap diubahkan Tuhan. Ya. Just believe, percaya saja. Yes. Setelah lihat tangan saya, tidak ada apa-apanya. Tapi saya tahu, ini sudah dikhususkan bagi Tuhan. Dari tangan ini ada banyak aliran kuasa yang mengalir. Setelah perlu sentuh saja dan alami alirannya. Sentuh saja, alami alirannya. Karena hidup ini seperti dia. Apa Tuhan katakan? Yohanes 14 ayat 12. Jika kamu percaya kepadaku, engkau juga akan melakukan perkara-perkara yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar dari itu. Kalau dalam tubuh Yesus keluar aliran, keluar kuasa, kita pun bisa. Tidak ada mustahil.
Tuhan mau menyatakan itu untuk saudara kenal Tuhan, mengerti Tuhan, bahwa Tuhan itu ajaib. Tuhan bisa bekerja kepada siapapun yang punya hati sungguh-sungguh. Tuhan akan menyatakan dirinya. Di tempat ini ada Tuhan yang beracara. Saudara yang terikat, saudara saat ini mengalami perubahan, hampiri Tuhan, karena Yesus datang untuk beri kelegaan kepadamu. Amin. Engkau yang terikat, Tuhan datang untuk membebaskanmu. Amin. Engkau tadi terbelenggu dalam hidup ini, izinkan pembebasan demi pembebasan. Selagi ada lawatan Tuhan, ambil, raih, dapatkan. Karena setiap hari ada lawatan Tuhan. Saya tahu mahal harga lawatan itu. Gak setiap hari ada lawatan. Selagi ada lawatan, kejar, ambil, terima lawatannya, dan alami perubahan. Ajaib. Tuhan melawatmu. Yes, Ibu.